nyari itu buku di perpus. Oh alah, nah kebetulan nih ya Mbak siapa namanya ini? Saya Rahma. Oh Rahma. Ya. Baik, Mbak Rahma, karena mungkin zaman kita hanya sebatas kenalan lewat WhatsApp ya, belum terlalu intens kenalannya. Supaya sesi konseling kita berjalan dengan lancar, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Dimulai dari Mbak Rahma dulu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya Bu, seperti yang sudah saya sebutkan di WA, nama saya Rahmadia Syaukani. Panggilan teman-teman manggil saya itu Rahma. Saya dari kelas 12, kelasnya yang di atas itu loh. Oh iya, Ya. Mbak siapa namanya Rahma ya? Iya. Mbak Rahma sekarang kelas 12 ya? Iya. Sudah menyempatkan hadir dalam sesi konseling pada hari ini. Iya. Karena Mbak harus memperkenalkan diri, biar saya memperkenalkan diri ya Mbak Rahma. Perkenalkan nama saya Karista, di sini saya sebagai konseling superiornya Mbak Rahma yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang. Karena saya ada penugasan yang mana mengharuskan menggunakan seorang siswa, di sini saya minta tolong Mbak Rahma untuk menjadi konseling sebagai penugasan saya seperti itu. Gimana Mbak Rahma? Bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Oke, nanti kita selama sekolahnya kita santai aja ya Mbak Rahma, jangan tegang ya, karena kita mungkin umurnya masih nggak jauh beda nih. Iya. Mbak Rahma sekarang kelas 12, pastinya udah punya gambaran dong mau masuk kampus mana. Kira-kira mau kampus mana? Saya kayaknya rencananya mau di Jawa Tengah gitu Bu. Oh, Jawa Tengah. Iya, kayak UGM atau UNY gitu. Mbak Rahma ini kan ya mondok ya. Iya. Berarti itu ya nggak pulang ya dari kapan nih mondoknya? Mondoknya dari SMP. Oh, gitu. Tapi beberapa waktu lalu orang tua saya datang ke sini karena kebetulan ya ada urusan di Malang kayak gitu. Oh, namanya Mbak Rahma Iya. di Malang ya? Iya. Namanya keterangan pekerjaan seperti itu Iya. ya. Nah, karena Mbak Rahma sudah bercerita kepada saya sedikit tentang diri dari Mbak Rahma. Izinkan saya ya Mbak tanya-tanya dulu supaya maksud kita nggak tegang gitu ya Mbak. Mbak Rahma ini asalnya mana sih aslinya? Saya asalnya Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Iya. Jauh ya? Iya, dekatnya Jawa Tengah. Oh ya, pantesan kok mau di UN, mau di mana sih UGM? Memang dari lama ya pengen di sana. Iya, soalnya itu kakak saya, tetangga saya juga ada yang di sana. Terus saya ngeliatnya kayak, wow, keren banget. Oke Mbak Rahma, semangat ya Mbak Rahma. Baik, karena kita sudah berbincang banyak, mungkin pada hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling nih Mbak Rahma. Tapi sekarang Mbak Rahma dalam kondisi mood yang baik, gimana rasanya? Kalau sekarang alhamdulillah baik ya Bu ya. Jadi tidak terlalu ada hal yang mengganggu hari ini. Nggak tahu namanya. Banyak tugas nih Pak 12. Kalau tugas banyak sih Bu, apalagi udah mau liburan ini puncak-puncaknya tugas kayak gitu. Mbak Rahma ini semangat untuk mencapai kampus impian ya. Iya. Karena saya juga seperti itu. Baik, itu kan belum dari Kalau sarapan udah, tapi kalau selebihnya belum. Mungkin di sini mau beli camilan aja, soalnya belum terlalu lama. Oke, nanti mungkin di sisi konseling Mbak Rahma bisa beli makan begitu ya. Oke, udah nyaman terus duduknya? Sudah. Sudah, oke, alhamdulillah. Mbak Rahma, mungkin saya disclaimer ya, di sini kita akan melaksanakan sesi konseling. Mbak Rahma sudah pernah melakukan sesi konseling? Kalau nanti belum pernah sih Bu. Oke. Nanti di sini Mbak Rahma jangan khawatir ya, karena di sini saya akan menjaga kesehatan. Karena nanti Mbak Rahma bebas menceritakan permasalahannya, bebas menceritakan apa yang menjadi bebannya Mbak Rahma akhir ini seperti itu. Dan di sini Mbak Rahma datang atas kemauan sendiri atau dari orang lain? Awalnya saya itu kan cerita ke teman saya ya Bu. Nah teman saya itu udah pernah konseling kayak, kok aku merasa nggak enak ya kayak ini. Terus teman saya nyaranin coba kamu konseling aja, nanti mungkin bisa dikasih solusi. Nah awalnya saya tuh nggak tahu konseling itu gimana. Tak kira ya buat anak-anak nakal aja, tapi ternyata ya bisa ya Bu ya buat cerita-cerita gitu. Nah, sesuai dengan yang dikatakan sama dirinya Mbak Rahma Iya. sendiri ya, konseling itu bukan menghakimi, tapi konseling itu ajang Mbak Rahma untuk bercerita dengan bebas seperti itu. Dan nanti kita akan punya waktu selama 25 sampai 30 menit ke depan Mbak Rahma. Kita akan sekarang sesi pertama. Jika nanti ceritanya lebih pada waktu itu, mungkin kita bisa menyambung ke sesi selanjutnya seperti itu.
Apa bisa dipahami Mbak? Bisa. Bisa. Baik. Oke, mau langsung saja apa mau ke kamar mandi dulu? Langsung saja. Langsung saja. Baik, bisa diceritakan Mbak Rahma permasalahannya? Jadi begini Bu, kan waktu kalau di pondok saya itu tiap tahun itu kan kamarnya rolling gitu ya Bu, sistem asramanya. Nah di kamar sebelumnya itu kayak dari awal saya mondok itu kayak kamarnya selalu enak, tapi entah kenapa kebetulan di semester ini baru selama beberapa bulan ini saya itu ada satu teman sekamar saya yang kurang enak. Saya yang awalnya sebelumnya itu kayak terbiasa oversharing atau menceritakan semuanya ke teman kamar saya yang dulu, waktu saya menceritakan ke teman kamar saya sekarang itu kayak responnya kurang gitu loh Bu, kayak oh gitu, terus dia kayak lanjut ngapain, lanjut gini. Saya kayak merasa kayaknya ceritaku nggak digadah deh, padahal ya gimana ya Bu ya, di pondok kan tidak bisa main HP ya, jadi ya mau nggak mau saya mencurahkan isi hati saya ke teman-teman saya biar saya nggak stres sendiri gitu loh Bu, kayak gitu. Terus lama-lama hal itu kayak ngebuat saya tuh membentuk hal baru di diri saya, kayak aku nggak perlu deh nyeritain apapun yang terjadi di hidupku, kayak semuanya tak pendam sendiri mulai saat itu. Terus temanku itu baru menyadari kayak, kenapa kamu kenapa kok biasanya peyeping ya omong kok sekarang jadi lebih diem gitu kan. Terus aku ya cuma jawab, oh gak apa-apa, lagi gak pengen cerita, lagi gak enak pengen diem aja. Padahal sebenarnya ya ke anak lain saya tetap jadi diri saya kayak cerita, tapi ke dia aja kayak gitu. Mungkin ya karena responnya itu ya Bu, saya jadi males gitu sama dia. Dan dia tuh kayak ngerasa bersahanya tuh terus-terusan kayak, kamu kenapa kamu marah tuh sama aku, padahal aku gak kayak gitu gitu loh Bu. Terus waktu mood saya bagus juga dia kayak maksa saya buat cerita, kamu ada masalah nggak akhir-akhir ini? Ya saya males tuh Bu, soalnya saya udah kayak tergambar gitu loh di pikiran saya, nanti pasti responnya dia jelek lagi kayak gitu. Saya jadi nggak mau cerita ke dia kayak gitu Bu. Tapi saya kayak juga lama-lama ikut merasa bersalah ke dianya gitu. Seperti itu. Nah ini berarti bisa dikatakan dari dulu tuh kalau menurut tuh dapat temen yang enak-enak, dapat temen yang mungkin diajak bicara itu, diajak berinteraksi itu bisa memberikan afirmasi positif, bisa memberikan kalimat yang menenangkan dirinya Mbak Rahma. Tapi kok tahun ini Mbak Rahma itu sama orang yang mungkin punya Mbak Rahma itu kurang enak gitu ya komunikasi. Iya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Mbak, apa sih yang beban yang tadi kan Mbak Rahma sempat mengatakan Mbak Rahma ini aku jadi mendam masalah sendiri gara-gara aku merasa aku nggak didengarkan. Iya. Ceritakan lebih lanjut Mbak. Oh iya Bu, juga teman saya tuh kayak kan udah ngerasa ya Bu ya, saya kayak lebih jauh dan beda sama diri saya. Nah akhirnya dia tuh kayak mencoba dirinya yang terbuka gitu loh. Aku tadi gini. Ya saya kayak masih terbayang gimana dia respon saya. Ya saya mirroring dulu ke dia kayak, oh iya kayak gitu. Tapi nggak separah gimana dia memperlakukan saya. Kayak lama-lama saya nggak nyaman gitu loh Bu. Saya lebih memilih banyak melakukan hal di luar, kayak misal kerjain di kamar sebelah, mampir di kamar sebelah kayak gitu. Terus lebih sering ketemu sama teman kamar saya yang lama kayak gitu Bu, buat cerita-cerita kayak gitu. Dan selebihnya tiap saya ketemu dia juga membuat saya ingin menghindar gitu loh Bu, soalnya gak nyaman ya Bu ya kalau kayak ketemu orang kayak gitu. Awalnya tuh saya kiranya dia tuh kayak gitu karena lagi ada masalah atau bad mood gitu kan, tapi kok ke semua orang kayak gitu loh. Gak ke saya aja sih, tapi saya nggak nyaman. Saya dapat memahami perasaannya Mbak Rama, saya bisa paham ya Mbak. Oke, saya belum menyampaikan Mbak Rama, karena tadi kan saya belum menyampaikan ya. Saya apakah diizinkan untuk mencatat poin-poin penting dari permasalahannya Mbak Rama? Iya boleh. Karena saya mendengar kerahasiaan, nggak perlu khawatir ya Mbak Rama, nggak perlu risau permasalahannya akan terbuka seperti itu. Nah, karena Mbak Rama sudah bercerita banyak nih, kira-kira dari sesi konseling kita pada hari ini, apa sih yang ingin Mbak Rama capai? Tujuan Mbak Rama, jika konseling kita pada hari itu membantu sedikit saja, yang ingin Mbak Rama harapkan itu apa? Yang ingin saya harapkan sih, ya saya nggak terbebani lagi sama teman saya, kayak ada nggak adanya dia tuh nggak mempengaruhi diri saya gitu loh. Saya bisa tetap melakukan aktivitas di kamar pada umumnya, kayak nggak banyak mengalihkan diri saya buat kayak aku bisa deh ngelakuin ini di luar kamar gitu loh Bu. Menghadapi dia tuh nggak sebuah beban bagi saya gitu. Bisa saya simpulkan bahwa Mbak Rama ini
dibantu sendiri nih sama temannya satu ini, yang mana Mbak Rama tuh kayak trust issue gitu loh, nggak percaya sama orang, kalau misalnya mau cerita tuh takutnya nggak didengar gitu ya, kayak di teman yang kurang enak ini seperti itu. Nah, karena sekarang kita konseling terapi, mungkin Mbak Rama masih asing dengan istilah konseling terapi. Konseling terapi ini nanti konseling saya jelaskan sedikit saja ya Mbak. Intinya tuh kita berkonseling tapi masalah itu lebih terpisah dari dirinya Mbak Rahma. Jadi masalah ya sebuah masalah, Mbak Rahma yang Mbak Rahma seperti itu. Nah, kalau misal nih tadi kan kita sudah berbicara banyak ya Mbak. Dan saya melihat permasalahan yang paling dominan itu adalah trust issue, percaya sama teman begitu ya Mbak. Apakah benar? Benar. Nah, kalau misal trust issue ini trust issue ini orang, Mbak Rahma mau kasih nama siapa? Kasih nama apa ya? Kasih nama si jelek. Oke, si jelek ya namanya. Baik. Si jelek. Nah, jika kita ibaratkan sebuah skala nih dari 0 sampai 10, dari 0 yang mungkin kurang tidak ada terlalu benar sampai 10 yang menjadi bermasalah serius, Mbak Rama mau ada di angka berapa? Kalau saya tuh ngerasanya 8 sih. Soalnya dia itu kayak tidurnya di samping saya yang ngecokin terus gitu loh. Berarti lumayan kompleks ya Mbak ini. Berarti ini harus apa ya? Lumayan mempengaruhi sekali ya di dalam kehidupannya Mbak Rama. Iya benar. Mengapa kok Mbak Rama merasakan bahwa angka 8 ini benar-benar menjadi apa ya? Menjadi momok buat Mbak Rama gitu seperti itu. Saya merasanya ya di kamar ketemu, di kelas ketemu, di kelas takfid ketemu, kayak di mana-mana ketemu dia gitu loh Bu. Ya walau saya ada punya teman lain, dia juga punya teman lain tuh kayak saya ngeliat mukanya aja males. Jadi kayak ya mempengaruhi mood saya sehari-harinya gitu. Oke, bagaimana perasaan Mbak Rama ini ketika Mbak Rama ini si jelek? Waktu si jelek ini datang, bagaimana perasaan Mbak Rama? Waktu si jelek ini datang ya mood saya misal ya, mood saya ini hari ini sangat bagus, saya bersemangat. Ketika si jelek ini datang kayak langsung turun gitu loh Bu. Saya malas ngapa-ngapain, di kelas males, nggak fokus gitu. Oh, baik, saya bisa paham ya Mbak Rama. Iya. Tiba-tiba jelek datang, pasti Mbak Rama langsung moodnya seketika ambiar, seketika tidak fokus, seketika jadi kesal seperti itu ya. Nah, pengaruh apa sih yang si jelek dapat? Maksud saya pengaruh apa sih yang si jelek dapatkan di dalam diri Mbak Rama? Yang paling berpengaruh itu seperti apa? Yang paling berpengaruh kan saya orangnya yapping abis ya, kayak suka bener cerita. Dan itu menurut saya cerita tuh kayak sebuah hal yang membuat misal saya ini lagi gak mood ya, terus jadi saya yapping ke teman saya kayak ya maka saya keluar gitu kan Bu. Ketika ada isu saya atau si jelek ini muncul, ya saya nggak bisa ngungkapin bad mood saya ya, terpendam ya jadinya jelek terus gitu loh. Mempengaruhinya ya saya malas ngerjain tugas, terus di kamar juga tidur kayak gak nyenyak soal kepikiran. Biasanya kan misal ya minimal saya bilang ke teman saya itu kayak teman saya dengerin atau ngasih pandelin dikit gitu. Nah misal si jelek ini ada kan saya gak bisa ngungkapin ya Bu ya, jadinya kan terpendam di diri saya, gak bisa keluar kayak terpenjara gitu. Jelek berarti dikatakan sangat berpengaruh dengan kehidupan Mbak Rama. Nah, bisa diceritakan bagaimana sih pengalaman trust issue atas si jelek ini yang membuat Mbak Rama itu jadi sulit percaya kepada orang? Kan itu kan Mbak Rama jelas mengatakan bahwa Mbak Rama ini saya tuh jadi takut cerita ke orang, aku nggak diterima, saya jadi pendiam, padahal saya kan aslinya seperti itu. Nah, bisa diceritakan mungkin pengalaman pertemanan dengan si jelek ini, bagaimana sih yang membuat Mbak Rama itu sulit percaya lagi sama orang, jadi kayak ini diam aja. Sebenarnya ya saya merasa kalau si jelek ini nggak muncul waktu saya kelas 12 saja, pernah muncul waktu saya kecil. Soalnya orang tua saya itu kan sibuk kerja ya, jadi ketika saya ngobrol ke orang tua saya itu udah tinggal capeknya gitu loh. Nah dari situ awalnya saya udah ngasih isu buat ngomong sama orang terkait perasaan saya gitu. Terus waktu saya mondok kan saya tiap hari ketemu teman-teman saya, jadinya saya terbuka lagi, kayak mereka cerita ke saya ya saya cerita ke mereka yang nyaman gitu, yang menurut saya mereka bisa menjadi tempat cerita. Nah mulai munculnya itu ya waktu kelas 12.
yang saya sama si dia, sebut saja si A ya, si teman saya kakak ini. Ya munculnya ya karena respon dia sih. Kalau misal ya dia cuma bilang maaf ya aku nggak bisa ngasih saran lebih soalnya aku lagi gabut, itu kan saya juga bisa memahami ya Bu ya. Nah ini dia nggak ngomong apa-apa, kayak dia ya emang lagi tugas sih, tapi kayak misal dengerin saya bentar aja, kayak saya benar-benar lagi butuh orang buat dengerin saya kayak gitu ya, munculnya karena itu. Jadi bisa saya pahami ya Mbak Rama, dulu di masa lalu ini di mana orang-orang itu sibuk kerja dan Mbak Rama itu jadi tidak bisa bercerita. Terus Mbak Rama masuk pondok, teman-temannya banyak, teman-teman yang ceria, teman-teman yang mendengarkan perkataannya Mbak Rama, dan Mbak Rama itu jadi happy, jadi bisa bercerita, jadi terbuka. Tapi kok ya sekarang kelas 12 ini sekarang sama orang yang harus diajak berkomunikasi begitu, jadi Mbak Rama jadi tertutup ya, jadi trust issue seperti itu. Jadi si juga ini mengibarkan dirinya Mbak Rama ini punya pengaruh yang jadi pendiam, padahal Mbak Rama seperti orang yang seperti itu. Jadi bisa apa namanya diceritakan Mbak, ketika Mbak Rama dulu waktu di masa lalu ketika ditinggal orang yang kerja, apakah Mbak Rama itu ya wes nggak cerita ke orang-orang apa gimana? Kalau dulu itu jadi saya kan juga punya kakak ya, satu cewek. Nah kakak saya itu tipikal yang suka keluar juga, kayak misal waktu saya kecil kakak saya pulang sekolah langsung main atau enggak langsung kayak sampai malam, ya saya nggak bisa cerita ke dia juga soalnya pulang ya tinggal capeknya juga dan namanya terpisah. Nah orang tua saya juga sama, kayak dari pagi misal ibu saya pagi udah masak ya, saya mau ngasih mobil tuh takut masaknya gosong gitu kan. Terus ayah saya itu ya udah nyiapin yang lain, kayak misal beli motor atau manasin motor gitu kan. Terus kalau siang ya kerja sampai sore, terus malamnya tinggal capek main HP sendiri-sendiri gitu kan Bu. Biasanya ngajak ngomongnya ya gak berani gitu. Dari kakak saya, keluarga saya, terus saya juga jauh dari kayak keluarga besar gitu loh Bu. Jadi merantau keluarga saya gitu kan. Nah terus saya mau cerita siapa tuh juga bingung. Soalnya saya juga termasuk waktu SD ya, termasuk strict sih, kayak mau keluar itu harus diantar, keluar sendiri nggak boleh, jadi kan ya susah ya. Waktu itu juga belum ada HP sih, SMS pun ya ya nggak terlalu sih, jadi saya memendam semuanya. Iya, berarti Mbak Rama ini anaknya dulu memendam Iya. Teman-teman jadi terbuka. Misalnya kok sekarang ini ketemu sama orang yang kurang bisa berkomunikasi seperti itu ya Mbak. Nah, kebetulan Mbak Rama menyebutkan bahwa skalanya ini 8 ya. Itu kan bisa dikatakan sangat berpengaruh. Sangat mengganggu seperti itu. Nah, apa sih yang dimainkan sama perasaan si jelek ini untuk membuat Mbak Rama ini sengsara, yang paling dimainkan dari si jelek ini yang membuat Mbak Rama itu seperti apa? Yang paling dimainkan tuh pasti perasaan negatif thinking ya. Soalnya kayak ya bisa aja waktu saya cerita lagi ke si A responnya bagus, tapi dia itu membuat saya nggak usah cerita, nanti dia pasti responnya kayak gitu, kayak dulu lagi. Padahal ya belum tentu kan ya Bu ya. Tapi kayak dia tuh udah mempengaruhi saya, nggak usah wes main, kayak cerita paling nggak penting, kayak mempengaruhi ke rasa males. Terus kayak dia tuh kayak gitu loh kayak gitu Bu. Oke, saya bisa paham ya Mbak Rama takut ya ini. Ya. Nah, apa sih pengaruh rasa si jelek ini di dalam kehidupan pertemanannya Mbak Rama yang akhirnya seperti apa? Semenjak kejadian itu ya, kalau tiap saya mau memulai ngobrol sama orang tuh saya lihat dulu gimana dia merespon orang lain kayak gitu kan. Kayak kalau dia merespon orang lain bagus ya saya akan cerita lebih, nggak cuma sekedar kamu udah makan kayak gitu, enggak cerita aku lagi ini kayak gini. Kalau responnya dia ke orang lain bagus aku berani, kalau enggak ya nggak usah wes, kayak buat apa gitu, daripada kecewa lagi. Baik, bisa saya simpulkan berarti Mbak Rama ini ketika setelah ini kejadian seperti itu, ketika mau bercerita sama orang itu Mbak Rama itu melihat orangnya ini bisa ngomong nggak ya? Misalnya orangnya kelihatan nggak enak, Mbak Rama nggak perlu cerita. Jadi itu tuh berpengaruh dalam kehidupannya Mbak Rama, jadi akhirnya jadi teman, jadi nggak berani netral sama semua orang seperti itu ya Mbak. Nah itu mungkin sangat mengganggu, makanya jadi Mbak Rama itu memilih skala angka 8.
jika saya bertanya nih Mbak, jika masalah ini si jelek ini dibiarkan datang terus-terusan di kehidupannya Mbak Rahma, nah kira-kira yang menurut Mbak Rahma ini apa sih yang terjadi ke depannya? Yang terjadi ke depannya mungkin yang pernah terlintas ya di pikiran saya. Padahal bisa saja saya itu terbuka ke semua orang, ya udah ayo temenan sama aku gitu kan, tanpa harus memikirkan gimana respon dia ke aku gitu. Dan ketika si jelek ini saya biarkan, bisa-bisa kedepannya saya kayak makin lagi tertutup gitu loh ke orang-orang. Dan itu menurut saya kurang baik sih, apalagi kalau saya kan hidupnya sama teman-teman terus gitu kan. Dan kedepannya juga saya bakal setelah mondok ini saya juga bakal ya sama teman-teman lagi, entah itu teman pondok juga atau teman kerja atau kuliah, kayak kuliah deh, teman kuliah kayak gitu. Berarti Mbak Rahma ini punya gambaran ya jika masalah ini dibiarkan terus-terusan itu pasti berdampak negatif ya, karena kan setiap saat kita bergaul sama orang, apabila masalah ini tetap ada, Mbak Rahma jadi takut bergaul sama orang banyak, takut kayak pilih-pilih teman yang ada diajak ngobrol, jadi pertemanannya jadi nggak luas seperti itu ya Mbak. Iya. Benar ya Mbak. Baik, saya bisa paham, saya bisa mengerti perasaannya Mbak Rahma ini jika si jelek ini berpengaruh dalam kehidupan Mbak Rahma. Nah, sekarang coba kita ibaratkan kisah hidup Mbak Rahma itu sebuah film seperti itu. Nah, sekarang coba bayangkan Mbak Rahma ini menjadi tokoh dalam film tersebut. Mbak Rahma ini ingin merubah cerita diri Mbak Rahma yang negatif menjadi yang baik-baik. Nah, selanjutnya coba Mbak Rahma silakan. Bagaimana sih jika Mbak Rahma ini di dalam film tersebut itu dikenal sebagai tokoh yang orangnya baik, itu dikenal sebagai orang yang tidak memiliki trauma sama jelek ini. Nah, ceritakan Mbak Rahma awal kehidupan Mbak Rahma jika yang baik-baik ada. Baik-baik. Saya langsung kepikirannya gini sih Bu. Misal ya, saya itu ketika saya cerita ke orang lagi nggak ngerti saya, ya udah bisa aja dia lagi nggak fokus, lagi ada masalah, lagi apa, walaupun orang itu nggak bilang ke saya kayak maaf ya nggak bisa itu ke kamu, ya saya kan bisa cerita ke orang lain, soalnya masih banyak teman-teman saya yang lain. Kayak seharusnya ini nggak boleh saya pusingkan ya, jadi saya bisa tetap berteman dengan semuanya. Terus juga melihat si A ini nggak dengan keadaan dendam, terus kayak ya saya bisa menjalani hidup saya dengan aman nyaman kayak gitu Bu. Berarti Mbak Rahma ini mulai sedikit itu sudah punya perasaan terpikirkan bahwa kalau orang nggak mendapat ceritaku itu berarti bisa aja orang itu lagi capek, orang itu lagi repot, orang itu lagi tidak bisa diajak untuk berkomunikasi, nggak menyalahkan diri sendiri bahwa aku jadi trauma dia cerita sama orang ini, aku nggak boleh berteman sama siapapun lagi, nggak seperti itu. Berarti secara tidak langsung Mbak Rahma sudah menulis orang narasi yang baik-baik, dan yang mana nanti jika cerita itu diibaratkan masuk ke dalam kehidupan nyatanya Mbak Rahma itu pasti sangat berpengaruh positif dalam kehidupannya Mbak. Nah, Mbak Rahma secara langsung ini sudah mempunyai kekuatan ya, berarti sudah punya pemikiran yang rasional ya, punya pemikiran yang bahwa aku harusnya aku nggak begini dan harusnya aku nggak memandang orang lain itu cuek sama aku kan bisa cerita ke orang lain, aku bisa cerita ke teman-teman yang lain, bisa memberikan afirmasi positif kepada aku. Karena Mbak Rahma sudah kelas 12 juga kan, pasti kelas 12 itu gitu-gitunya sama mencari universitas juga ya Mbak. Jadi Mbak Rahma juga bisa mendapat emosinya, jadi kan menjadi relasi positif lah, sharing-sharing. Kira-kira barangkali nanti waktu di luar kota bisa ngekos bareng, bisa mondok bareng lagi seperti itu kan, pengennya di Jogja ya. Iya. Nah, kira-kira nih dari pengalaman Mbak Rahma tadi, jika kita ibaratkan skala, jika Mbak Rahma sudah melakukan langkah-langkah kecil seperti itu, nah kira-kira skala itu memungkinkan untuk di angka di angka 5. berarti sudah mulai turun. Iya. Ya, oke, karena Mbak Rahma sudah punya langkah-langkah kecil ya, kira-kira ada nggak Mbak langkah-langkah kecil lain lagi yang bisa membuat Mbak Rahma ini berpikir positif, Mbak Rahma ini bisa memisahkan dirinya Mbak Rahma dari perasaan si jelek ini? Langkah
yang mau saya lakukan sih, yang pertama saya ingin mengontrol apa yang bisa saya kontrol. Salah satunya pikiran saya ya. Soalnya gimana respon orang lain ke saya itu kan di luar itu ya, di luar kontrol saya. Yang pertama itu ya itu saya mengontrol pikiran saya, kayak nggak semua yang mengabaikan saya itu berarti buruk. Saya ya dia juga lagi di kondisi yang lebih buruk dari saya, tapi dia masih sempat mendengarkan saya, itu kan udah sangat luar biasa ya Bu ya. Terus juga saya ya nggak terlalu berhadap sama orang sih waktu cerita, jadi kayak kalau dia nanggupi bagus ya alhamdulillah, enggak ya udah itu kan urusan dia gitu ya, mungkin saya pengen mengeluarkan menurut saya kayak gitu. Nah, sudah bagus ya Mbak Rama, ini sudah punya pemikiran yang lebih positif daripada yang tadi di awal cerita yang awalnya. Berarti orang itu nggak banyak belajar ngomong, berarti orang itu gini dan sekarang Mbak Rama sudah punya pemikiran yang saya akan belajar mengontrol diriku, saya akan belajar memahami bahwa orang lain itu juga punya kegiatan, juga punya kesibukan. Mungkin orang lain tidak bisa menghasilkan saya, tapi kan orang lain sudah bisa menghasilkan saya, itu hal yang luar biasa sekali. Itu sebuah pemikiran positif yang harus Mbak Rama tanamkan sampai kapanpun ya Mbak Rama seperti itu. Nah, apa sih hal penting yang Mbak Rama bisa pelajari dari cerita Mbak Rama hari ini? Hal penting yang bisa saya pelajari itu seperti yang barusan disinggung oleh Bu Larista. Kalau apa ya, kalau orang sudah mau mendengarkan cerita saya itu kayak udah luar biasa banget gitu loh. Soalnya kan ya cerita saya kan nggak penting ya, udah didengerin aja alhamdulillah, kok malah minta buat selalu ditanggupin bagus kayak gitu kan. Terus juga ya kedepannya nggak boleh bernegatif tinggi ke orang, misal orang lagi kayak diem atau lagi cuek ya bisa aja dia juga lagi ada masalah kayak gitu. Kayak saya tak yang punya masalah. Iya, karena sudah bisa paham ya Mbak Rama dengan ceritanya Mbak Rama hari ini. Nah, jika nih suatu ketika sejauh ini datang lagi, nah Mbak Rama akan seperti apa? Kalau jelek ini datang lagi, saya akan berusaha buat ya pastinya saya tepis ya. Soalnya kayak ya nggak ada gunanya juga nggak sih Bu kalau si jelek ini datang. Betul, itu perasaan yang apa itu sebuah afirmasi yang sangat tepat ya Mbak Rama. Karena di bidang itu juga nggak mungkin lah kita harus memasukkan orang itu harus mengerti kita. Karena kan biasanya kan orang lain kan di luar kontrol kendali diri kita seperti itu. Jadi Mbak Rama harus menanamkan pikiran yang positif, pikiran yang baik-baik aja dengan diri Mbak Rama supaya perasaan juga ini tidak mengganggu seperti itu. Nah, seberapa yakin sih Mbak Rama bisa menjalani tepisan negatif dari sosial ini di dalam kehidupan yang selanjutnya? Seberapa yakin sih belum sepenuhnya ya, misal seperti tadi 1 sampai 5 mungkin masih di 3 atau 4, soalnya ya saya belum mencobanya. Mungkin kalau saya udah mencoba saya bisa mulai mengatakan yakin atau enggaknya sih Bu. Baik. Nah, karena mungkin kita tegaskan di awal bahwa kita punya sisi selama 20 menit ke depan ya Mbak. Ini sudah berada di akhir sesi ya. Nah, perubahan apa sih yang udah tergambar di dirinya Mbak Rama dari awal kita sebelum melakukan coaching dan sudah melakukan coaching hari ini? Perubahan yang saya rasakan tentunya dari pola pikir saya ya, salah satunya. Kayak saya yang sebelumnya mikir negatif terus sama orang, saya jadi lebih mikir kayaknya nggak cuma orang lain deh yang harus memahami saya, tapi saya juga harus memahami orang lain juga kayak gitu Bu. Baik, berarti Mbak Rama sudah bisa mengubah pola pikir, bisa mengubah mindset yang awalnya negatif jadi positif seperti itu. Nah, karena mungkin kita sudah berada di akhir sesi, saya ada penugasan nih buat Mbak Rama. Apakah Mbak Rama mau? Menurut saya mau ya. Baik, ini namanya penugasannya adalah bintang ya. Jadi nanti Mbak Rama saya ingin selama 1 minggu Mbak Rama itu catat kejadian sekecil apapun dari pengalaman juga ini. Nah, ketika Mbak Rama ini bisa menepis kejadian ini, Mbak Rama bisa menemukan satu bintang. Lalu ketika Mbak Rama ini dikalahkan oleh rasa jelek ini, bintangnya akan hilang. Jadi bintang-bintang Mbak Rama aja, Mbak Rama mau menepis perasaan jelek ini atau membiarkan perasaan jelek ini menguasai dalam dirinya Mbak Rama. Apakah bisa dipahami Mbak? Bisa. Nah, nanti untuk laporannya silakan dilaporkan saya untuk minggu depan ketika sekolah sana. Oh iya. Jadi dipahami Mbak? Bisa.
Nah, dari konseling kita pada hari ini bagaimana sih perasaan Mbak Rama? Perasaan saya sih sangat senang ya dan lega juga, soalnya ya saya jadi tahu gimana yang harusnya saya lakukan. Terus saya senangnya tuh karena ternyata konseling itu seru ya Bu ya. Iya. Soalnya awalnya saya mikirnya tuh kayak senang, soalnya ya mikirnya ya guru BK atau profesor sudah itu menghakimi gitu, ternyata enggak ya Bu ya. Karena bisa dikatakan di sini saya sebagai teman sebayanya Mbak Rama ya Mbak, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu risau. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya bisa minta orang Mbak Rama lagi ketika saya ada penugasan, dan Mbak Rama juga diuntungkan dengan cerita yang menjadi kebenaran. Ya, Seperti itu, bisa dipahami Mbak? bisa. Baik, karena sudah selesai di akhir sesi, jika saya menyimpulkan dari konseling kita pada hari ini ya Mbak. Iya. Pada awalnya Mbak Rama itu suka bercerita ya, karena di masa lalu Mbak Rama itu tidak bisa bercerita, tidak punya tempat diaping, dan di sekarang ini Mbak Rama itu punya teman yang baik-baik, dan Mbak Rama itu suka bercerita, apalagi sebenarnya Mbak Rama itu banyak teman. Terus sekarang di kelas 12 jadi orang itu masa kamu yang kurang bisa diajak berkomunikasi, jadi Mbak Rama jadi takut, Mbak Rama jadi menutup diri gitu, kayak nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong, jadi hidupnya jadi kayak istilahnya tertunda gitu ya, karena takut nggak didengerin, takut dibiarin. Terus Mbak Rama juga berpikir orang ini gini ya, orang ini gitu ya, jadi punya dendam, jadi punya rasa kesal gitu ketika melihat orang ini. Tapi ketika kita melakukan sesi konseling dan merubah pemikiran rasa isu yang rasa malas bergaul dengan orang tadi, Mbak Rama sudah berpikir bahwa Mbak Rama ini bisa aja orang itu lepas, bisa aja orang ini tapi nggak bisa mendengarkan aku, orang ini mendengarkan aku itu udah bagus. Mbak Rama sudah mau bikin nasional daripada yang beres-beresnya jelek tadi ya, begitu ya. Nah, akhirnya Mbak Rama juga tadi sempat berperilaku menghindar di kamar sebelah, kita sama orang lain, jadi kayak punya dan ketika menjadi seseorang itu ya Mbak. Dan Mbak Rama sekarang sudah mulai bisa mengontrol pikiran yang positif, pikiran yang baik-baik yang akan Mbak Rama gunakan di kehidupan Mbak Rama selanjutnya. Seperti yang Mbak Rama saat merangkai cerita yang positif tadi. Nah, karena kita sudah di awal akhir sesi, apakah sesi konseling kita pada ini bisa saya akhiri Mbak? Bisa Bu. Baik, saya sebagai konselor di sini, apabila ada kesalahan kata atau mungkin perkataan yang kurang berkenan atau menyakiti dari Mbak Rama, saya mohon maaf ya Mbak. Kita bertemu di vokal selanjutnya lagi untuk memantau progres dari Mbak Rama. Apakah bisa dipahami Mbak? Bisa. Baik, di sini ada acara apa ya Mbak? Kayaknya saya mau nganterin teman saya deh beli makan. Kalau menurut seperti itu ya, sekaman berapa orang Mbak? Kalau saya sih 20. Banyak ya? Iya. Berarti itu dong, rame dong di kamar? Iya, kayak tidurnya kayak jajan-jajan pindah. Gitu. Dinikmati aja ya Mbak, karena ya dalam momen mungkin di dewasa hari tidak bisa terulang. Semangat untuk belajar, untuk menggapai universitas impian, begitu ya Mbak. Mungkin kita udah jam segini juga, langsung saya akhiri ya Mbak. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah mau saya repotkan sama dia. Terima kasih ya Mbak.